Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita akan membahas tentang sifat salat Nabi yang mungkin memang tidak akan bisa selesai di malam hari ini, dan dari waktu masih tersisa 15 menit, mungkin kita akan membahas tentang kitab sifat salat Nabinya Syekh Albani rahimahullah. Dan kita ketahui yang mendorong saya untuk membahas tentang permasalahan ini, yang pertama, salat adalah sesuatu yang pertama akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Yang apabila baik salatnya, maka akan baik seluruh ibadahnya. Yang apabila salatnya itu jelek, maka akan jelek seluruh ibadahnya. Taib, ini yang pertama. Nah, yang kedua, ya dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang adalah salat. Maksudnya banyak perkara-perkara yang perlu kita ketahui dalam salat. Ya, karena Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita semua gerak-gerik dalam sholatnya. Ya, sampai-sampai beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sampai-sampai Nabi SAW beliau pernah naik ke atas mimbar, yang kemudian beliau mencontohkan kepada para sahabatnya bagaimana cara berdiri, bagaimana cara beliau ruku, bagaimana cara beliau sujud. Beliau contohkan semuanya. Ya, supaya para sahabat meriwayatkan kepada kita bagaimana cara salat Nabi SAW. Dengan kondisi ini, saya tidak sedikit melihat banyak teman-teman yang sudah intima kepada sunnah. Ya, dan mungkin sudah cukup lama mengaji, belajar sunnah, tapi ketika salat, ya ada di antara mereka salat ketika meletakkan tangannya diletakkan seperti ini. Tangannya seperti ini. Taib. Dan ini datang larangan hadis dari Nabi SAW. Datang larangan dari Nabi SAW. Ya, dan sedikit di antara ikhwah yang terkadang faham dengan kondisi seperti ini. Nah, ini memberikan motivasi untuk kita semuanya, kita harus mengulang kembali bagaimana cara salat Nabi SAW. Dan juga ada sebagian ikhwah ketika mendengar kajian harus rapat saf atau lain sebagainya, sehingga dia melakukan hal-hal yang itu justru menyelisih daripada sunnah itu sendiri. Ya, sikap takalluf. Berdiri dalam sholat, kita berdiri dalam sholat, antara kaki kita dengan bahu kita kan sejajar. Antara kaki kita dengan bahu kita sejajar. Nah, karena dia ingin rapat saf dengan jamaah samping kiri samping kanan, yang seharusnya antara kakinya dengan bahu itu sejajar, akhirnya kakinya seperti ini. Ya, dia sholatnya seperti ini, kakinya melebar seperti ini. Ya, tidak sedikit. Pernah saya melihat teman-teman, ya maksudnya dari sisi penampilannya orang sudah lama ngaji. Ya, tapi hal yang seperti ini akan menjadi fitnah. Ya, bukan hanya fitnah kepada dia, tapi fitnah kepada dakwah. Yang akan dibuat meme atau gambar apalah yang mereka Wahabi model salatnya seperti ini. Padahal tidak demikian kondisinya. Kemudian juga teman-teman semuanya, ada hal-hal yang kita tahu, misalnya Rasulullah SAW ketika beliau bertakbir, beliau mengangkat salatnya, mengangkat tangannya, ya itu terkadang sejajar dengan bahu, dan terkadang beliau mengangkat tangannya sejajar dengan daun telinganya. Pernah kita mendengar hadis ini, tapi karena jarang dibahas, dianggap itu sudah tahu, akhirnya terkadang nggak sedikit antara kita bertakbir Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Ini kan sudah lewat dari batasan yang telah dicontohi oleh Nabi SAW. Atau memang kita nggak pernah mendengar sama sekali, sehingga ketika kita bertakbir kepada Allah dalam sholat kita, ya sudah hanya sebatas angkat tangan Allahu Akbar. Ya, kalau memang pas seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita nggak dapat pahala. Karena kita melakukannya itu karena tebak-tebakan. Nah, ketika tebak ternyata benar, kita nggak dapat pahala. Nah, kapan seseorang akan mendapat pahala? Ketika dia bertakbir Allahu Akbar. Ya, saya bertakbir yang mana tangan saya sejajar dengan bahu saya, atau tangan saya sejajar dengan telinga saya. Karena saya melakukan perbuatan ini mencontohi Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika dia melakukan dengan niat seperti ini, teman-teman semuanya, maka insya Allah dia akan dapat pahala. Dia dapat pahala dalam sholatnya, ya, dan juga dapat pahala karena mengikuti Nabi Muhammad SAW.
salatu wassalam. Ya, Nabi itu juga permasalahan yang lainnya, teman-teman semuanya. Ya, saya coba contoh-contoh dulu, masalah-masalah dulu, supaya ini menjadi motivasi untuk untuk kita semuanya, untuk kita lebih rajin menggali tentang ilmu agama, terkhusus dalam masalah sholat. Baik. Ada sebagian kita misalnya, dia berjalan di rumahnya, mau ke masjid. Baik, untuk sholat duhur. Untuk sholat duhur. Baik. Di tengah perjalanan, dia mungkin menelpon seseorang. Yang mana akhirnya niatnya sudah terputus tadi. Kemudian ketika dia sampai ke masjid, dia bertakbir, Allahu Akbar. Dia bertakbir, Allahu Akbar. Nah, perlu kita tanya, takbirnya kamu Allahu Akbar, itu untuk sholat apa? Untuk sholat rawatib? Ataukah untuk sholat zuhur? Atau sholat apa? Iya. Maka disinilah kita butuh memahami hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu harus disertai dengan niat. Dan huruf ba di sini adalah ba al-musahabah. Artinya ketika kita bertakbir Allahu Akbar, yang memang niat itu tidak perlu dilafatkan alal qaul sebagian para ulama atau kebanyakan para ulama, saya nggak tahu jumhur atau tidak, tapi ini perkara yang masyhur di kalangan para ulama. Ketika dia tidak melafatkan niatnya, bukan berarti dia tidak menghadirkan niatnya tadi. Dia harus menghadirkan niatnya. Karena para ulama mengatakan niat itu didatangkan di dalam sholat, dalam ibadah, adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya, dan terkhusus ketika kita melakukan jamak takhir. Kita menggabungkan antara zuhur dengan asar. Taib. Berarti ada dua sholat yang kita lakukan dan ada dua niat yang berbeda di sini. Niat zuhur dan niat asar. Taib. Nah, ketika kita bertakbir yang pertama, niat apa yang kita niatkan untuk sholat pertama tadi? Zuhur atau asar? Nah, pokoknya saya niat aja. Ya, niat apa? Karena fungsi dari antara niat adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sholat duhur tersendiri, sholat asar tersendiri. Ini menunjukkan kepada kita, apa teman-teman? Menunjukkan kepada kita bahwasannya, ya, permasalahan niat dalam sholat itu penting. Dan tidak sah. Sholat seseorang kalau dia tidak punya niat. Dan dia harus tahu bagaimana kaifiah niatnya. Niatnya itu harus dihadirkan walaupun tidak diucapkan. Ya, lafaz itu harus dihadirkan. Bukan, astagfirullahaladzim. Lafaz itu harus, bukan lafaz, niat itu harus dihadirkan. Harus dihadirkan walaupun dia tidak dilafatkan. Karena untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Jadi tidak ada masuk salat Allahu Akbar. Kan dia nggak perlu. Ya nggak perlu dilafatkan. Tapi adapun dihadirkan niat dalam hati, ketika kita melakukan sebuah ibadah salat itu harus. Karena membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kita salat zuhur, salat sunnah rawatib, ba'diyah atau qabliyah, atau salat sunnah wudu, atau salat sunnah tahiyatul masjid atau apa. Maka itu harus ada pembedanya. Ya, dan ini penting untuk kita bahas. Karena ini ya akan menambah pengetahuan kita tentang salat tadi. Dan masalah-masalah yang lain banyak. Ya, di balik itu permasalahan yang saya sebutkan tadi. Saya sebutkan satu contoh untuk memberikan motivasi dan semangat kita di dalam mempelajari fikih salat. Nah, kemudian masalah selanjutnya. Banyak kesalahpahaman di tengah-tengah muslimin. Ya, ketika adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, nah ketika kita memahami duduk permasalahan, maka di situ kita akan lebih mudah untuk menarik sebuah garis merah agar apa? Agar kita para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa lebih merangkul saudara-saudara kita muslimin. Permasalahan apa? Misalnya, permasalahan menjaharkan bismillah di dalam sholat. Ataukah mensirkan bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Nah ini buat sebagian teman-teman, ya, adapun para guru-guru, para asatidzah, insya Allah mereka sudah paham. Ya, insya Allah mereka ngerti. Tapi terkadang sebagian teman-teman yang punya kesemangatan di dalam beragama, tetapi tidak dibarengi dengan ilmu yang kuat dan ilmu yang kokoh,
dan ditambah kadang suka berdebat, ya suka berdebat dan lain sebagainya, maka akan dijadikan oleh musuh-musuh dakwah sebagai juru bicara. Ia akan menggambarkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di atas jalan ini seperti orang seperti ini. Tapi bermudah-mudahan untuk menghukumi sesuatu tanpa dia mendalami sesuatu tersebut. Tapi, nah, ketika kita memahami duduk permasalahan, seperti saya sebutkan tadi, kita akan lebih akan lebih rahmat lah ya dengan kondisi dan keadaan saudara-saudara kita muslimin. Mana yang kita harus saklek, yang nggak boleh warna-warni. Mana yang terkadang kita berpegang dengan pendapat kita, tapi kita nggak terlalu kencang. Ya, ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan apa yang kita fahami dari dalil tadi. Nah, di dalam permasalahan membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat, ya, datang hadis dari Nabi SAW, dikhabarkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW membuka sholatnya itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga dengan hadis ini para ulama zahirnya dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan cukup bagi kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, tidak perlu membaca bismillah secara jahar. Ya, tetapi kita membaca bismillah secara sir karena datang hadis dari Anas bin Malik, Nabi SAW tidak membaca di awal ayat dan juga tidak di akhir ayat membaca bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tidak membaca bismillah ketika baca Al-Fatihah dan tidak membaca bismillah ketika membaca ayat pendek. Baik. Nah, sementara sebagian para ulama yang lainnya Syafi'iyah, mereka menjaharkan membaca bismillah. Dalilnya juga dalil yang digunakan oleh pendapat ulama yang pertama tadi. Nabi SAW membuka sholat beliau dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i memahami bahwasanya ucapan Nabi SAW membaca salat beliau alhamdulillahirabbil alamin bukan maksudnya membaca lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi di sini dikuatkan dengan hadis yang lain, Nabi SAW membuka salat beliau dengan Al-Fatihah. Maksudnya adalah alhamdulillahirabbil alamin menamai surat Al-Fatihah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi maksudnya yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Dan bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah. Adapun hadis yang datang dari Nabi SAW, Nabi tidak membaca di awal dan akhir bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat Syafi'iyah, ini adalah pendapat ziyadahnya adalah ziyadah yang tidak sahih. Tambahannya tidak sahih. Nah, ketika tambahannya tidak sahih, udah kembali kepada hukum asal. Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah, ya udah dibaca secara jahar. Nah, ketika kita mempelajari fikih ini, teman-teman semuanya, berarti Imam Syafi'i juga berdalilkan dengan dalil yang kuat. Imam Ahmad juga berdalilkan dengan dalil yang kuat. Ya, sehingga ketika kita menyadari duduk permasalahannya, kita tidak terlalu saklek dengan hal yang seperti ini. Dalam arti kata, kita tidak bermudah-mudahan akan mengatakan ciri-ciri masjid bid'ah. Ya, ciri-ciri masjid bid'ah, subhanallah ya. Ciri-ciri masjid bid'ah itu menjaharkan bismillah misalnya. Ini kan sudah terlalu berlebihan. Ya, kita sudah berbicara sesuatu yang sudah melampaui daripada ilmunya kita. Maka disinilah saya katakan tadi pentingnya untuk kita mendalami lebih dalam tentang fikih sholat itu sendiri. Karena sholat ini akan dilakukan setiap saat. Beda dengan haji, beda dengan zakat, atau dengan hukum Islam yang lainnya. Yang itu cuma tahunan. Tapi sholat ini selalu akan kita lakukan dan kita akan berhadapan dengan orang-orang yang sholatnya terkadang beda dengan sholat kita. Nah, disinilah kita harus memahami dengan bijak. Ini babnya bab apa? Dan yang terakhir, dengannya saya tutup pengajian dan mudah-mudahan muqaddimah memberi semangat untuk kita semuanya bahwa sini ilmu itu sangat luas. Kita tidak ada masalah walaupun teman-teman sudah pernah belajar sifat salat Nabi untuk kita ulang kembali. Karena sebagian para ulama kita baca biografi mereka, membaca kitab itu berulang sampai puluhan kali, bahkan sampai ratusan kali satu kitab. Ya, sementara kita mungkin baca baru sekali atau baru sekali masih bolong-bolong. Nah, yang terakhir teman-teman semuanya, kita ingin menghadirkan sholat kita bukan hanya sekedar secara fisik. Fisiknya adalah rukunya kita, sujudnya kita, i'tidalnya kita, sholat secara fisik. Tapi kita juga ingin menghadirkan sholat kita secara jiwanya kita. Iya, dan itulah sholatnya Rasulullah dan sholatnya para sahabat. Mereka tidak hanya menghadap kiblat dari fisiknya mereka ketika mereka sholat, ruku dan sujud kepada Allah. Tapi ya, jiwa mereka juga
menghadap kiblat. Ketika mereka membaca Allahu Akbar dalam sholatnya, Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Apa yang saya lewati apa yang saya lewati dari pekerjaannya saya, dari apapun dari dunia yang punya di belakang saya, di belakang sholat tadi, itu semuanya dihadapkan dengan Allahu Akbar. Itu semua menjadi kecil. Itu semua menjadi kecil. Ketika itu semuanya kecil, maka seseorang dalam sholatnya, dia nggak akan berpikir. Ya, nggak berpikir sendalnya baru dia beli hilang atau nggak hilang. Ya, dia nggak berpikir ini toko saya tutup 10 menit, kira-kira omset saya kurang berapa ya. Dia tidak akan berpikir seperti itu. Karena apa? Karena dia tahu hakikat dari apa yang diucapkan dalam sholatnya. Allahu Akbar. Dia bukan hanya fisiknya saja yang dia Allahu Akbar, tapi jiwanya juga harus Allahu Akbar. Apa yang dibaca dengan lisannya Allahu Akbar harus relevan dengan apa yang ada dalam hatinya, bahwasanya Allahu Akbar. Makanya di sana Ibnu Qayyim punya kitab yang sangat indah, judulnya adalah Asrarus Shalah. Rahasia-rahasia yang ada dalam sholat. Maka siapa yang mereka mendalami makna dari sholat itu secara hakiki, maka mudah-mudahan kalaupun seandainya nggak sama persis, setidaknya kita berjalan di atas jalan tersebut merasakan ketenangan ketika kita sholat. Karena Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya atau kepada Bilal, ya Bilal, istirahatkan aku dengan sholat, karena sholat itu adalah menjadi penyejuk hatiku. Nah, sekarang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya, kalaupun seandainya kita sudah paham dan jago dengan fikih sholatnya kita, apakah sholat itu sudah menjadi penyejuk hati kita ataukah belum? Kalau belum, ya mari kita belajar lagi bersama-sama. Saya dan antum semuanya kita sama-sama belajar untuk bisa menghadirkan sholat kita secara fisik, secara badannya kita, dan juga secara batinnya kita. Wallahu ta'ala alam. Besok mudah-mudahan pembuka ini lebih memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada teman-teman semuanya, ya, untuk agar kita lebih memperhatikan tentang sholat ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.